bahkan mengganti ideologinya menjadi bolivarisme. Jangan sampai Jokowi semua ada. Gimana ya? Apa berarti kan dengan katain apa untungnya aku bantu Venezuela? Kasihan banget di Maduro. Dunia ketiga di depan mata. Sekalian dikasih tanda sama mereka. Nyorka, nih lah serang nih. Beneran ada yang respon gak? Ya tak? Mana? Ya bisa kok. Siapa tahu bang yang menjadikan presiden juga mereka. Wah, pada realitanya entah ada pengkhianatan dari anak buah atau dia sendiri yang berkhianat pada negara. Takutnya ini tuh masih belum klimaks satu. Ini mungkin baru awal dari entah apa nanti yang akan terjadi. Baru-baru ini di awal tahun 2026 kita mendapatkan kabar yang mengejutkan dari tetangga kita di Amerika Latin bahwa seorang presiden ditangkap oleh negara lain dengan sangat mudah. Ini tidak hanya menjadi ironi, tetapi ini menjadi sebuah penelanjangan kepada sosok tertinggi di sebuah negara. Bagaimana sebuah negara bisa memperkosa, menelanjangi tokoh yang paling tinggi di negaranya, yaitu presiden. Kok bisa-bisanya dengan mudahnya ditangkap? Hari ini Jejak Pendapat edisi pertama akan membahas fenomena Maduro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mulyawan, ditemani oleh rekan-rekan saya. Kami hanya dari kampung yang mencoba melihat dunia dari pendapat kami masing-masing. Inilah Jejak Pendapat. Kita mulai dari rakyat jelata dulu. Mas Ipin sebagai rakyat jelata yang sehari-hari di kampung berhadapan dengan orang-orang kampung, di sawah berhadapan dengan sesepuh-sesepuh yang mungkin tidak tahu Maduro, tapi bisa saja Maduro itu berdampak pada mereka secara tidak langsung. Bagaimana jenengan melihat fenomena Maduro ini? Yang biasa kita lihat kalau di desa itu kan Maduro itu kan palangga, pastinya lewat proses politik yang sama ya dengan yang kita alami di sini. Jadi kalau kita di desa itu biasanya kan yang kita hadapi adalah pilkades, pemilu. Nah, itu pastinya kan ada proses politik itu. Dalam politik tentunya ada deal-deal tertentu yang sudah sebenarnya sudah skenario kan ya. Jadi sepertinya ini memang Maduro ini pada realitanya entah ada pengkhianatan dari anak buah atau dia sendiri yang berkhianat pada negara, itu Venezuela. Karena yang kita pandang dari pembicaraan di caprok kita di Gurgalenan itu kayaknya kok terlalu mudah bagi seorang kepala negara ditangkap oleh negara lain. Itu kan sangat membagongkan, terlalu lucu untuk dipercayai bahwa itu memang operasi militer yang sudah ditata dengan sedemikian rupa akhirnya bisa menangkap seorang Maduro. Apalagi kita kenal bahwa Maduro itu cukup kuat di negaranya. Mosok semudah itu kita agak kurang untuk bisa mempercayai bahwa apa yang ada di media itu benar-benar seperti itu adanya. Nah, dan yang kita kupas akhirnya adalah sepertinya tetap ada deal tertentu, entah itu dari Maduro sudah menerima keuntungan tertentu dengan dia ditangkap di Amerika akan lebih aman bagi dirinya, karena kita lihat juga di laporan ekonominya Venezuela ini nggak baik-baik saja negara ini. menuju yang bukan ke negara yang makmur ke depannya kayaknya ya. Ini entah itu elit politiknya Maduro yang berkhianat kepada Maduro atau ternyata Maduro sendiri yang menjual Venezuela pada Amerika.
Jadi Menarik sih sudut pandang. yang kita sikati adalah ya sama lah seperti kita kalau ada kontestasi politik pada akhirnya entah itu dari partai warna apapun yo di gedung yo jadi satu, mereka berrekonsiliasi. Jadi jangan-jangan Maduro juga sering duduk-duduk Iya. santai sama Trump. Pakai cerutu ya, cerutu abang banyak tahu itu. Iya. Gitu ya. Dari obrolan kita di sela-sela bercocok tanam seperti itu. Oke sih, menarik bahwa ada sudut pandang. Apa yang ditampilkan di media itu belum tentu menjadi representasi Itu drama-drama aja biar dunia tertarik. kelihatan dramatis gitu ya. Jangan-jangan Maduro dan Trump sedang duduk-duduk ngopi seperti kita ini. Oke. Dari sudut pandang langsung dari jelata ke akademisi. Prof. Agit. Oke. Kalau dari sejarahnya gitu ya, kita ngomong sejarah bentuk negara Venezuela gitu ya. Ini kan memang negara yang sifatnya itu sosialis gitu ya. Nah, yang mana sangat berlawanan dengan Amerika yang kapitalis gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin kita bisa membayangkan, bisa menyamakan Venezuela ini itu sama seperti saat kita dulu baru merdeka gitu ya. Baru merdeka, kita dipimpin oleh seorang tokoh besar namanya Bung Karno, dan Bung Karno waktu itu memang ya mungkin tidak secara eksplisit mengatakan bahwa negara kita akan sosialis, tetapi kan kebijakannya mirip-mirip seperti negara sosialis. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di Venezuela ini ya, ini kan negara yang sumber utama pendapatannya itu 90% itu semuanya dari minyak gitu kan. Nah, minyaknya ini dari mana? Minyaknya ini adalah sebenarnya orang Venezuela sendiri itu dia nggak bisa nambang gitu. Nah, jadi dulu ceritanya awalnya itu Venezuela punya ladang minyak, terus dia katakanlah mendatangkan investor asing, dan investor asing itu ada dari Amerika gitu ya. Nah, tapi karena dulu tahun 70-an itu ada yang namanya masa yang namanya bonanza minyak ya. Jadi masa bonanza minyak itu waktu itu dulu harga minyak itu tiba-tiba melambung tinggi gitu. Tiba-tiba harga melambung tinggi. Nah, di sini negara Venezuela merasa pede. Wah, ini pas mumpung harga minyak tinggi ini gimana nih kalau misalnya ladang minyak ini kita beli aja dari Amerika gitu. Nah, pada akhirnya mereka melakukan yang namanya nasionalisasi ladang-ladang minyak yang ada di Amerika ya. Jadi negara Venezuela ini membeli ladang minyak yang dimiliki oleh Amerika yang ada di Venezuela itu. Terus kemudian ladang minyak itu dimiliki secara penuh oleh Bisa ya gitu. bisa karena kalau dulu memang deal-dealnya itu benar-benar transaksi. Jadi bukan kayak kita membayangkan seperti mungkin kalau di zaman Bung Karno dulu agak sedikit memaksa gitu ya, ada tarik ulur, Belanda nggak mau, tapi Bung Karno kokoh pengen menasuransi. Nah, kalau yang di zaman Venezuela dulu, karena itu tadi, karena harga minyak tinggi, Venezuela punya duit banyak, mereka benar-benar membeli, dan perusahaan Amerika memang maksudnya mau melepas ke Venezuela. Nah, tetapi karena kita tahu sendiri yang namanya Venezuela itu ya mungkin SDM-nya mirip dengan Indonesia gitu ya. Akhirnya mereka malah saat ladang minyak itu dimiliki oleh Venezuela sendiri, produksinya menurun. Nah, setelah menurun, mereka kembali lagi menawarkan kepada Amerika. Gimana nih kalau Amerika suruh datang lagi ya, suruh ngambil air lagi. Nah, kemudian mereka mengambil lagi. Nah, kemudian datanglah masanya namanya Hugo Chavez. Legendaris itu ya, legendaris Hugo Chavez. Dia menilai bahwa wah ini nggak sesuai dengan akar besar Venezuela sosialis ini nggak bisa diteruskan kalau begini. Kita harus menasionalisasi lagi. Nah, akhirnya dinasionalisasi lagi Hugo Chavez. Padahal sebenarnya itu bukan milik Venezuela juga. Iya, hasil beli juga. Nah, kalau yang di Hugo Chavez ini agak ada konfrontasi gitu ya, agak sedikit ada unsur pemaksaan gitu. Beda kalau yang sebelum di tahun 70-an tadi. Kalau di tahun 70-an kan benar-benar jual beli ini sih gitu, karena masih beli tinggi oleh Indonesia.
Nah, kalau dalam masa Hugo Chavez ini ada semangat nasionalisme. Akhirnya benar-benar dipaksa suruh melepas orang Amerika. Makanya mungkin yang bahkan katanya sampai sekarang mengatakan bahwa Trump itu mengatakan bahwa mereka ini kan perampok gitu ya, teroris itu gitu ya. Nah itu karena sejarahnya dari Hugo Chavez itu, dan Hugo Chavez diteruskan ke Maduro sampai sekarang ini. Nah, cuma karena Maduro ini ya mungkin nggak sehebat atau mungkin nggak apa istilahnya, Hugo Chavez mungkin sangat benar-benar memperhatikan rakyat gitu ya. Mungkin minyaknya itu memang benar-benar untuk membangun atau di kesejahteraan untuk masyarakat gitu ya. Nah, mungkin kalau yang zamannya Maduro ini mungkin saya rasa agak apa ya, mungkin masyarakatnya sendiri juga nggak begitu suka juga dengan Maduro, karena mungkin tidak sepopuler ataupun sosialis yang dilaksanakan oleh Hugo Chavez itu sih. Jadi ya sejarah ya menarik juga bahwa ternyata ada latar belakang Venezuela yang dianggap perampok tadi, sehingga itu menjadi alasan bagi Trump untuk sekarang menanggap tokoh negara presiden sendiri. Sebelum nanti kita ke makna sebenarnya dari peristiwa ini, bagi tokoh masyarakat kampung seperti Kang Miftah, apakah fenomena Maduro ini sebenarnya penting nggak sih ditanggapi sama tokoh masyarakat seperti Anda nih? Penting itu belum ya, penting. Yang penting saya di sini itu berkumpul dengan para-paranya, jadi sehingga saya dapat pengetahuan, dapat itu kan sudah beruntung. Saya berada di sini sudah sangat beruntung sekali. Jadi, apalagi tadi saya mau belakang aja mau ditarik ke sini ya, mungkin itu sebagai tanda apa ya, ada pendengar juga di depan. Tapi kalau melihat Maduro ditangkap, pendapatnya, nah ini kita kan acaranya sejak pendapatnya, sekilas kan nggak penting kan Maduro, kan mungkin bagi sebagian orang kita tuh apa sih ini Maduro gitu. Karena tadi general jawabnya nggak penting, maknanya apa sih sebenarnya? Coba Maduro jenengan dapat hikmah apa tadi? kok iso Pak Majalah ditangkap dapat lain? Ya bisa kok. Siapa tahu bang yang menjadikan presiden juga mereka. Wah, Nah, mereka itu yang dilihat ya. artinya ternyata ya kita nggak mudah-mudah aja amat dibodohi. Wah, jangan-jangan Maduro ya yang jadi supporter sebenarnya ya Trump juga. Sekali lagi disclaimer bahwa ini hanya pendapat kita sebagai orang kampung yang berusaha untuk melihat Sebagai pembaca Wikipedia, Calon Panzi menurut keyakinan kami. ya menurut keyakinan kami bahwa Maduro dan Trump sedang duduk-duduk bareng seperti ini. Oke, terima kasih. Terakhir, saya ingin melihat peristiwa ini secara random kepada Mas Nilo. Ya bakal pertama sih gini, tadi kan disebutkan ada peristiwa yang terjadi dengan tetangga. Tetangga itu dilihat dari skala mana? Skala planet atau skala karena Venezuela itu seberang Pasifik, setengah Tetangga kita secara moral. setengah bumi sekarang. Setidaknya kita pecinta sepak bola Amerika Latin, kita menangkap Venezuela itu. Padahal Venezuela itu nggak pernah lolos Piala Dunia. Ya setidaknya kita pernah nonton Copa America. Ya menariknya itu gini, saya justru malah tidak begitu mengikuti dengan peristiwa Agro. Anggap kronologis seperti apa, terus eventnya itu seperti apa, gegernya seperti apa. Cuma kalau dalam konteks Venezuela ada fakta menarik bahwa Amerika Latin itu berawal dari Venezuela. Oh, Amerika Latin itu
semuanya menghormati Venezuela ya. Dari konteks sejarah. Babon ya. Karena Simon Bolivar. Oh iya. Simon Bolivar itu presiden pemimpin orang Venezuela. Iya, sampai uang mata, uang mana? Bolivar. Yang Pak, yang unik adalah Simon Bolivar itu statusnya adalah presiden, salah satu presiden dalam sejarah Venezuela, salah satu presiden dalam sejarah Peru, salah satu presiden dalam sejarah Kolombia, Ekuador, Bolivia. Diakui menjadi presiden berapa tuh? 4 negara, 5 negara. Pokoknya Amerika Latin itu berawal dari Simon Bolivar juga. Mereka memisahkan diri. Ya itu karena Simon Bolivar karena ada faktor bahwa Pak tadi udah dibahas bahwa Venezuela itu pernah berubah sejauh Hugo Chavez secara drastis ya. Itu kan disebut sebagai revolusi Bolivar. Dan mereka bahkan mengganti ideologinya menjadi Bolivarisme. Jangan sampai Jokowisme ada. Ya kan berarti ada kemungkinan itu kan berarti kalau hari ini kita ada yang mendengar ada Jokowisme berarti memang ada Bolivarisme ternyata Dari Papua Nugini. Tapi yang menarik juga itu di antara negara-negara Amerika Latin. Baris Bolivarisme itu apa sih? Apa sih yang dimaksud oleh yang diinterpretasikan oleh si Hugo Chavez? Akhirnya menjadi revolusi tahun 99. Yang dimaksudkan oleh Hugo Chavez untuk mengangkat dompleng nama Simon Bolivar sebagai bentuk evolusi, nama revolusinya itu sendiri, dan aman betul. Itu bahkan ganti konstitusi loh. dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh Republik Sosialis. Ini lebih ekstrim lagi, Bolivarism, Republic of Venezuela. Nama resmi deh. Sampai sekarang. Nah, yang dialami Hugo Chavez adalah, yang dimaksud adalah Bolivarisme itu secara ide itu mirip Soekarno. Karena kan agak utopis di mana dia pengen nekoling. Nasionalis, komunis, agamis. Nah, agak mirip. Pengen lagi terang Hispanik. Hispanik itu maksudnya tuh Amerika Latin. Orang Hispanik itu kan berarti orang campuran warga apa namanya? Indian sama keturunan Spanyol. Sebagai sesama Hispanik. Terus dia nganut isu sosialis, dicampur sama ada satu lagi itu patriotik. 3 poin itu yang diangkat sama Hugo Chavez. Dalam sejarahnya, di antara semua negara Amerika Latin misal, Venezuela itu yang paling sering ganti bentuk negara. Saking bingungnya udah. Tapi secara umur bukan, tapi secara durasi panjang karena di Venezuela udah jadi negara berdaulat sejak abad 17. Oh iya dong. Udah abad umurnya udah cukup lama. Venezuela itu ada. Venezuela itu juga pernah berbentuk federasi seperti Amerika. United States of Venezuela namanya. Pernah bentuk seperti itu sebelum akhirnya ganti jadi sosialis. Dan era awal pasca Perang Dunia Kedua. Lebih ekstrim lagi di era Hugo Chavez. Lebih ekstrim lagi harus diganti. Hugo Chavez harus meninggal. Meninggal digantikan Maduro. Kan tugasnya adalah dia. Dan ini ada kemungkinan untuk kembali lagi mengubah konstitusi karena kita kaget sama dulu. Ada banyak asumsi sih. Walaupun saya nggak ngikuti, cuma kan memang lama termasuk ada kronologi bahwa di era Maduro itu terjadi kolaps ekonomi, mata uang Hiperinflasi karena berinflasi. Justru pasca Hugo Chavez itu meninggal. Artinya ada kemungkinan juga ketika zaman Hugo Chavez itu tuh bubble sebenarnya.
utopia juga. Meledaknya sialnya Maduro. Ketiban sialnya aja Kan dia terus termasuk menasionalisasi perusahaan asing, terutama yang migas. Terus dia mensubsidi energi. Iya, bahkan mereka mensubsidi untuk bikin rumah Kan gitu. Venezuela kan pernah jadi negara yang harga energinya tuh pangkas dunia. Oh, gila, Chavez. Lebih murah daripada air minum. Lebih murah daripada air minum bahkan. sangat kaya sebenarnya mereka. Nah, di kesannya kan sangat kaya, tapi kan bisa aja itu sebenarnya tuh gelembung yang belum pecah aja. Secara ekonomi modern kan saya tidak tahu apakah kalau dianalisa secara akademik dari bingkai akademik apakah hal seperti itu tuh dimungkinkan atau sebenarnya tuh tetap utopia dari kacamata ekonomi modern. Mirip seperti beda Venezuela sekarang agak mirip kayak Iran. Iya. Bahwa mereka juga punya sumber daya alam yang sangat melimpah, Sama-sama di embargo, sama-sama memusuhi Amerika. Kok Iran masih bisa survive dan solid gitu? Terkesannya tak tertembus. Kenapa Venezuela dengan mudahnya? Ada perbedaan peradaban. Iran walaupun di embargo, tapi mereka tuh bisa bikin teknologi sendiri. Venezuela seperti Karena itu harga diri peradaban Persia. bahwa sejak ribuan tahun orang yang tinggal di situ ya orang Persia, orang faksi. Berbeda dengan Venezuela yang mereka tuh Hispanik itu udah hibrida. oh silang. Itu kan campuran Spanyol. Bahkan atribut budayanya juga udah ada bau-bau Spanyolnya. Eropa gue lihat. Eropa Mediteran. Sialnya lagi Venezuela itu lu nantang Amerika, tapi di antara di dalam benua yang dia sendiri yang nantang, tapi secara identitas budaya itu udah ada yang sama. Ya maksudnya gini, kalau Iran dia nantang Amerika terang-terangan, tapi dia punya keuntungan bertetangga dengan Cina, langsung darat loh ya. Bertetangga dengan Cina, bertetangga dengan Rusia, Yang benar-benar juga menantang Amerika, berkonfrontasi dengan Amerika. benar-benar musuh. Iya. Artinya secara geografis ya untuk Punya keuntungan, ditambah lagi dia di kawasan Islam, negara-negara Islam. ini penting. Ya penting. Ini penting. Kesalahan mungkin ini agak sensitif bahwa salah satu bukan kesalahan, ini jangan disebut kesalahan. Salah satu faktor tidak menguntungkannya Venezuela adalah dia bukan negara Islam, Sehingga dia tidak mendapatkan simpati dari banyak negara. termasuk walaupun Turki itu anggota NATO, tapi kan dia setengah-setengah. Yang ini mungkin membuat tokoh masyarakat seperti Karl Miftah tidak begitu aware terhadap Maduro. Berbeda jika misalnya Ghazali. Nah, itu ada contoh kasuistiknya. Misal katakanlah dalam dunia Islam sendiri itu ada dikotomi, ada polarisasi antaranya Syiah dan Sunni. Bahwa fakta bahwa Iran itu Syiah, tapi ketika kemarin Iran itu nyerang Israel terang-terangan nih, walaupun banyak dalam dunia Islam sendiri itu juga berseberangan, tapi kan tetap fakta bahwa dia tetap sesama Muslim, kan tetap ada Oke, identitas itu juga ternyata mempengaruhi. seperti itu juga. Dan Venezuela tidak punya dalam tanda petik saudara di dekat mereka untuk melawan Amerika. Satu-satunya saudara mungkin cuma Kuba. Ya, tapi tidak. Itu pun punya saudara yang sama juga. Ya, Itu pun, tapi kan Kuba powernya seberapa sih? ya tidak sekuat misalnya Iran punya Cina. Nah, Gitu. mau ke Rusia juga deket. Mau main belakang gampang lah Iran. Iya. Momen selatan. Mau main belakang gampang. Iya. Jalan tikusnya gari milik.
tinggal milih jalan tikus. Oke, menarik sih bahwa ternyata ada yang saya catat adalah peran identitas dalam membangun simpati dunia terhadap Maduro yang jadi alat untuk kita lebih sensitif melihat peristiwa Maduro ini. Sebelum kita tutup, pengen kembali ke rakyat jelata. Maknanya apa sih, Mas Ibin dari peristiwa ini dari sudut pandang jelata? Ya biasa aja kayak tahu masyarakat. Biasa aja. Mungkin itu kalau tadi sudah dijelaskan panjang, itu ada kaitannya dengan sejarah, ada kaitannya dengan ideologi, dan ada kaitannya kepentingan Amerika juga kan pastinya itu pada Indonesia pasti ada yang dicari itu kan mungkin juga akan terjadi juga pada kita di Indonesia karena kita kan juga punya sumber daya alam yang gak kalah dengan Venezuela gitu. Jadi ya pada jatahnya mungkin kita itu nggak segera ada perbaikan di kita sendiri, itu juga bisa jadi kita akan di Venezuela akan ada tuh pimandir kayak ambilan seperti Maduro gitu kan. Jadi apalagi kalau kita libur di hari Minggu seperti Maduro kan. nah makanya itu jadi ya ternyata dunia seperti ini gitu loh. Ternyata kita nggak bisa bergantung kepada siapapun kok nyatanya itu, kecuali kepada kita sendiri sekarang gitu. Jadi katanya ada di TV, tapi ya hanya komentar Pak, nggak ada aksi yang jelas sampai saat ini ya nggak tahu setelah ini nanti tayang ada reaksi apa dari PBB. Yang katanya Rusia dan Cina juga pembela Venezuela juga komentar tok itu. Siapa tahu ternyata mereka juga punya kepentingan lain ya, nanti akan menjadi deal tersendiri bersama Amerika kan. Iya juga nggak tahu. Kenapa saya menarik untuk diangkat Maduro itu karena begitu saya melihat Maduro ditangkap ini, siapa ini yang bakal menyelamatin Maduro nih? Saya langsung berpikir seperti itu. Ini orang sendirian banget. Terus siapa ini yang membela dia? Siapa itu? Terus akhirnya mau misi untuk, saya membayangkan ketika presiden ditangkap itu langsung ada misi penyelamatan dari dunia untuk ke Amerika, juga mengirimkan pesawat-pesawatnya. Tapi kan kayaknya nggak mungkin nih. Ya, tapi jangan lupa Cak Imin juga kabinet itu. Iya. Oke. Makna dari akademisi, monggo. Ya mungkin yang menarik aja, ini mungkin ini kan rangkaian cerita dari perang dagang lah hasilnya. Kedua dari saat Trump perang dagang sama Cina, mungkin sama Rusia dan yang lain sebagainya, terus ceritanya sampai berlanjut ke Venezuela. Nah saya takutnya ini tuh masih belum klimaks nanti. Ini mungkin baru awal dari entah apa nanti yang akan terjadi, yang mungkin lebih besar lagi, yang mungkin akan merubah istilahnya tatanan dunia yang baru atau entah gimana. Tapi buat menurut saya kayak ini baru awal mulai cerita yang mungkin akan lebih besar lagi gitu. Terakhir, Mbak dalamnya makanya sih ya buat saya sih kan bahwa sebenarnya ini mungkin interpretasi dan opini dari apa yang secara keperangkaian semuanya terjadi. Amerika pun nggak punya pilihan untuk tidak menyerang Venezuela, dia harus mengakui itu. Dari sudut pandang Amerika benar. Dan sudut pandang Amerika memang dia juga punya rencana buat mengakuisisi aneksasi Greenland dan juga ngambil alih Terusan Suez. Terusan Suez itu kan tujuan utama. Terusan Panama itu kan tujuan utama. Bayangkan ada peta
Panama tuh mungkin di sini, Venezuela di sini. Kalau dia menguasain Venezuela di sini, aman. Artinya jalur kemungkinan dia disabotase oleh mungkin Rusia atau Cina lebih kecil. Oh, dari sudut pandang Amerika, Venezuela itu national interest. Dari sudut pandang Amerika, dan sekalian Amerika tuh menyatakan dalam 2 tahun itu banyak analis, banyak opini berkaitan, banyak analisa ngomong perang dunia ketiga di depan mata. Sekalian dikasih tanda sama Amerika, nih lah serang nih. Beneran ada yang respon gak? Ya tau, mana? Kita belum tahu apakah yang terjadi, apakah bulan depan atau tahun depan atau malah enggak sama sekali. Oke. Ya, Amerika dengan kata lain ngasih pernyataan dengan cara mengganti rezim Venezuela secara paksa, secara militer. Artinya kan itu melanggar batas negara, melanggar batas jurisdiksi, agresi loh dari. Bisa di posisi yang sama, Rusia melakukan hal yang sama ke Ukraina. Oke. Dunia merespon. Ini dunia merespon. Tapi yang nangkep FBI Natana. Nah iya, tapi kan ini melanggar batas negara aja. Dengan kata lain Amerikanya. Katanya kemarin banyak yang bilang perang dunia depan mata nih. Stadion orang. Nggak berani juga sama Amerika ya. Artinya ini berbeda dari tahun 50-an ketika perang dingin Cold di era itu Kuba nantang Amerika, usia naruh nuklir langsung diubah. Naruh ICBM sama kapal selam ICBM cukup ber. Sekarang berarti hitungannya beda. Rusia mau kayak gitu ngitung berarti, Cina itu. Artinya kan ketika kayak Cina sama Rusia aja itu gimana gue? Berarti kan dengan kata lain, apa untungnya aku bantu Venezuela? Kasihan banget di Maduro. Semoga Maduro sehat-sehat, bisa lagi cangkruan kayak kita nih. Sebagai penutup, bahwa apa yang dilakukan Amerika ini adalah keuntungan mereka yang mereka ambil bertahun-tahun, karena mereka bisa memanfaatkan revolusi industri sehingga mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan mungkin tidak banyak negara yang bisa menandingi Amerika. Nah, hari ini peristiwa revolusi seperti revolusi industri itu sedang terjadi, yang namanya adalah revolusi digital. Jika Indonesia ingin seperti Amerika yang mengambil keuntungan untuk menjadi negara yang besar, maka Indonesia juga harus cepat mengambil respon terhadap revolusi digital sehingga kita bisa menyalip di tikungan terakhir. Anak-anak kita, generasi-generasi kita harus dibekali cara berpikir bahwa hari ini sedang terjadi revolusi sehingga kita harus mengambil keuntungan. Sejak pendapat episode pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.